Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan yang terjadi hari ini di bursa. Kira-kira gimana? Ya walaupun untuk implementasinya untuk besok ya masih cukup lama habis libur Lebaran. Soalnya kan besok libur, habis libur weekend, libur Lebaran, habis itu libur weekend lagi ya. Kayaknya tanggal 15 ya kalau nggak salah mulai buka lagi untuk bursa efek kita. Oke, itu untuk pembukaan aja ya. Langsung aja ke materinya. Yang pertama kita akan lihat untuk indeks IHSG hari ini tanggal 5 April ditutup naik 0,45%. Secara teknikal ini berhasil breakout ya, konfirmasi breakout di atas 7260. Dan kalau kita perhatikan untuk nilai transaksinya hari ini tanggal 5 April ya, secara keseluruhan untuk Asia sebagian masih keluar sih, khususnya di saham-saham big cap lagi. Di Bank BRI net sell 208,3 M, kemudian di Telkom net sell 99,1 M, Bank Mandiri, Bank BNI net sell 60 M ya. Untuk Bank Mandiri, Bank BNI nya net sell 49,2 M. Kemudian untuk hari ini yang paling banyak dibeli asing ada Brent ya. Brent aslinya masuk 184,5 M ya, dan saham Brent hari ini naik cukup tinggi ya. Aslinya masuk 184,5. Nanti kita akan coba bahas untuk saham Brent. Selain masuk di saham Brent, untuk asingnya hari ini juga masuk di BBCA, tapi secara nilainya untuk sekelas BBCA belum terlalu banyak ya. Net base 99,3. Selain itu juga asingnya masuk di TPIA lagi 76,6 M. TASI juga asingnya masuk hari ini 56,6 M. Ya, kalau lihat transaksi hari ini sih untuk besok setelah libur Lebaran itu ya, mungkin lihat kondisi globalnya gimana ya. Kalau untuk indeks global kurang bagus ya hati-hati aja untuk IHSG kalau koreksi turun. Soalnya ini udah di mau masuk kuartal 2 ya. Itu biasanya harga indeksnya itu kalau nggak koreksi itu cenderung sideways dulu. Mungkin seperti itu sih untuk indeks IHSG ya. Semoga aja bisa bertahan di atas 7260-an. Ini support terdekatnya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan bahas saham Bank BCA ya. BCA hari ini aslinya masuk cuman belum terlalu banyak. Secara teknikal tadi dibuka hijau dulu di awal market, itu open gap atas ya. Opennya di level 9.950 ya, belum sempat nyentuh resisten, cuman ya mendekati resisten sih, cuman langsung ditarik turun dan close di level 9.825. Kalau secara teknikal untuk support resistennya masih sama, supportnya di 9750, 9725, dan resistennya ada di 9975. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini asingnya net sell 99, net buy ya, sorry, untuk asingnya hari ini masuk di saham BBCA 99 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk saham BBCA, yang masuk untuk asingnya ada BBKZ ya. Untuk BBKZ-nya net buy lebih dari 100-an M. Selain BBKZ, untuk asingnya yang masuk ada ZP net buy 65,2 M, kemudian BK net buy 15,7 M. Kemudian yang keluar untuk hari ini di saham Bank BCA asingnya ada CC 132,9 M, kemudian AK, TP, AG, YU, RX versi asing keluar ya. Jadi sebagian investor asingnya juga masih keluar sih. Untuk lokalnya sendiri net sell ya. Jadi untuk transaksinya didominasi oleh asing. Harga sahamnya ditutup minus tapi walaupun di awal market hijau ya. Mungkin untuk besok ya habis libur Lebaran, lihat aja di awal marketnya gimana. Kalau mau entry untuk level harga saat ini lebih amannya itu di area sini ya, dekat-dekat 9725, mungkin 9750, 9725 area situ ada tanda-tanda mau pullback ya. Disclaimer, kalau mau
masuk di saham BBCA. Ini area supportnya dan beberapa kali mantul ya di area supportnya di 9725-an. Oke, itu untuk saham BBCA. Semoga saja kalau koreksi turun ini bisa bertahan di atas 9725. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI ya. Untuk saham Bank BRI hari ini aslinya keluar ya. Kalau nggak salah tadi net sell berapa? Coba kita cek untuk transaksi Bank BRI. Hari ini tanggal 5 aslinya keluar 208,3 M. Paling banyak ya dijual asing hari ini Bank BRI. Dan untuk nilai transaksinya sebenarnya cukup liquid untuk hari ini. Bank BRI cukup gede, nilai transaksinya 1 triliunan ya. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk saham Bank BRI tanggal 5 ini yang masuk AK versi asing sih. Jadi yang masuk untuk asingnya paling banyak AK aja ya. Ini yang nampung 149,5 M, yang lainnya itu cuma hitungan juta aja. Kemudian yang jualan hari ini selain BB ada TP, CC, KZ, ZP, RX, YU, DX, BK. Wah, cukup banyak ya broker asing yang jualan hari ini di saham Bank BRI. Kalau secara teknikal di pagi hari open gap bawah untuk saham Bank BRI, opennya di area support 5.625, kemudian naik dan turun lagi. Jadi masih cenderung konsolidasi atau sideways ya di area ini, kurang lebih di area 5625 ya. Kalaupun naik kayaknya nggak tinggi-tinggi banget, kalaupun turun kayaknya juga nggak dalam-dalam banget. Kemungkinan sih untuk besok habis libur lebaran harganya cenderung sideways ya, kalau belum ada sentimen yang gimana-gimana, kecuali ada rumor bagus untuk saham Bank BRI, mudah-mudahan bisa rebound. Untuk harga saat ini sebenarnya ya bisa dipertimbangkan ya kalau mau mulai nyicil atau mau entry nambah muatan di saham Bank BRI. Mengingat kemarin kita cek berada di level ini ya, MA 200 nya untuk harga saat ini. Jadi mudah-mudahan sih nunggu ada sentimen bagus aja, harga sahamnya bisa mulai rebound ya. Kalaupun jebol di bawah MA 200 ya supportnya secara Fibonacci di 5400 ini. Jadi kalau jebol ya malah kesempatan ya yang belum punya posisi kalau mau mulai nyicil di saham Bank BRI. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BRI ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Untuk saham Bank Mandiri hari ini ditutup minus 0,73% ya, ditutup merah. Wah, di awal market juga open gap bawah, jadi awal-awal itu dibuka merah dulu, naik dikit kemudian turun. Secara teknikal untuk support resistennya masih sama, supportnya ada di 6.675 dan resistennya di 6.950. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham Bank Mandiri hari ini aslinya keluar net sell 61,7 M. Kalau kita lihat nilai transaksinya cuma 316 ya, hitungannya sepi ya untuk sekelas Bank Mandiri hari ini. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 5 secara keseluruhan sih ya nggak ada yang akumulasi banyak, kemudian nggak ada yang distribusi besar-besaran juga ya. Untuk aslinya net sell, mungkin kalau mau entry lebih amannya tunggu koreksi lagi ya di area supportnya 6675. Sekiranya di level 6675 dekat area situ ada tanda-tanda mau pullback, nah itu baru kesempatan buat entry. Mungkin kalau untuk swing ya taking profitnya bisa ke 6950 ini resistennya ya untuk saham Bank Mandiri. Kalau mau entry di tengah-tengah ya agak nanggung sih, tapi kembali lagi disclaimer ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI. Ya, untuk hari ini untuk saham Bank BNI tanggal 5 April itu ditutup minus 0,93% ya. Jadi di awal market open gap bawah, naik dikit kemudian dibanting turun. Secara teknikal ini masih kayaknya cenderung akan sideways dulu ya untuk saham Bank BNI.
Untuk supportnya masih di sini kalau secara Fibonacci di level 5275 ya, 5275, 5250 itu area support terdekat untuk saham Bank BNI. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, Bank BNI tanggal 5 aslinya keluar 49,2 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini secara keseluruhan didistribusi oleh CC ya. CC yang keluar versi asing net sell 43,9 M, asingnya yang keluar selain CC ada ZP 14,8 M. KZ, kemudian AKTP versi asing juga net sell ya. Jadi hari ini untuk saham Bank BNI didistribusi oleh asing, lokalnya net buy. Mungkin untuk besok kalau lihat koreksinya udah lumayan dalam waktu itu ya, habis bagi dividen rebound dikit kemudian langsung dibanting turun. Ini aja sih untuk besok ya, setelah libur lebaran pantau aja level 5275, 5250 jebol di bawah itu ya. Ya jangan buru-buru entry sih, kalau mau entry lihat situasi dan kondisinya aja dulu ya. Takutnya kalau jebol supportnya itu akan uji support yang di 5150 ya, mungkin seperti itu untuk saham Bank BNI ya. Sebenarnya koreksinya udah lumayan dalam sih. Coba kalau kita lihat untuk valuasi di harga saat ini untuk saham BBNI udah cukup lama ya nggak kita lihat ini untuk saham-saham perbankan untuk nilai untuk valuasinya. Kalau kita perhatikan untuk pendapatannya terus bertumbuh, untuk saham BBN ini masih bertumbuh di tahun 2023 kemarin. PBV-nya 1,3, hitungannya ini ya nggak terlalu mahal kalau dibandingkan dengan kompetitornya. ROE-nya juga lumayan 13%, dividen payout ratio-nya juga ideal 50% ya. Sebenarnya cukup menarik ya buat dipantau harganya, walaupun udah naik lumayan tinggi tapi dari segi valuasi masih di level itu aja. Jadi dibandingkan dengan Bank Mandiri ya mungkin kayaknya BBN ini lebih memiliki potensi kenaikan yang lebih tinggi lagi ya. Coba BMRI, walaupun ya jauh untuk saham BBNI ya dibandingkan Bank Mandiri secara nilai modal, kemudian PBV-nya 2,4 untuk saham Bank Mandiri. ROE-nya yang cukup tinggi 21%, tapi untuk BBNI kan tadi cuma 13, jadi Bank Mandiri itu 21%, cuma dihargai dengan valuasi yang lebih mahal sih. Jadi untuk saham BBNI ini mungkin kalaupun masih turun ya untuk besok setelah libur lebaran bisa pantau aja di 5.150. Mungkin seperti itu aja untuk saham Bank BNI ya. Kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham BBNI. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Telkom ini udah mulai melandai ya, jadi ya belum tentu langsung pullback juga sih. Kalau trennya bearish itu perlu hati-hati ya, soalnya misal ini harganya setelah koreksi cukup dalam kemudian sideways ya, misal konsolidasi di area supportnya di 390-an ini tapi malah jebol support, nah itu ada potensi masih bisa turun lagi ya. Tapi kalau rebound naik di volume yang cukup tinggi, nah itu baru menarik buat entry. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya, hari ini tanggal 5 untuk asingnya masih net sell 99,1 M. Kalau kita lihat dari tanggal 1, dalam satu minggu terakhir ini untuk asingnya cenderung keluar di saham Telkom ya, net sell 700-an M. TLKM, kalau kita lihat nilai transaksinya hari ini secara keseluruhan yang jualan ini broker-broker asing, BK, KZ, BB, CC, YU versi asing net sell, kemudian yang nampung untuk asingnya ZP, RX, AK secara nilainya lebih banyak yang keluar ya. Jadi untuk asingnya net sell, lokalnya net buy. Untuk sahamnya hari ini denominasi 0,58%, kayaknya ada potensi masih ini sih akan sideways dulu ya. Ya kalau mau entry untuk jangka panjang ya sebenarnya nggak ada salahnya, cukup menarik ya. Harganya udah di level 3.400-an untuk saham Telkom. Ya ini koleksinya juga udah cukup dalam ya. Misal untuk swing pun juga kayaknya ada potensi lumayan di capital gain-nya ya Telkom. Oke,
Oke, mungkin seperti itu kalau skenario-nya menurut saya sih. Kalau melihat historinya ya, kalau melihat historinya kita buat trendline itu ada potensi turun ya, akan sampai ke level 3.300-an mungkin atau 3.200-an di area sini, pantau aja. Kalau misal besok jebol support ya, maksudnya ada tanda-tanda mau pullback, nah itu baru entry buat swing ya. Kayaknya ada potensi ini sih akan bentuk pola ini, naik turun, kemudian naik lagi, nanti koreksi turun lagi. Koreksi turun kalau sentimennya kurang bagus ya, tapi kalau malah jadinya bagus, bisa breakout di atas 4250 ya, ada potensi buat naik lagi lebih tinggi. Mungkin seperti itu sih untuk saham Telkom. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham ASII. Hari ini untuk saham ASII tanggal 5 April itu masih ini ya, konsolidasi. Harganya TikTok kan sideways sih di harga bawahnya ini. Kalau misal kita pakai Bollinger juga masih di tengah-tengah ya. Ya kan masih berada di area lower band sama upper bandnya ya, di tengah-tengah. Belum bisa breakout di atas upper band, juga nggak mau kalau jebol supportnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham ASII, hari ini aslinya masuk lagi loh, 56,2 M. Semoga aja ini pertanda bagus ya, habis lebaran bisa rebound. Misal habis lebaran ada isu bagi dividen ya, ada potensi jebol breakout sini untuk saham ASI. Kalau kita perhatikan hari ini ada ZP, YU, BKDP yang masuk broker asing ya, yang keluar untuk aslinya AKCC, cuman nggak sebanyak asing masuk, jadi aslinya net buy. Lokalnya pun ada yang akumulasi yaitu YU 38M. Harga sahamnya hari ini naik 1,93%, mudah-mudahan habis lebaran bisa breakout di atas 5.375 ya. Itu area resistanya, breakout di atas itu mudah-mudahan bisa mulai rebound. Oke, mungkin seperti itu untuk saham ASI. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham brand yang hari ini naik cukup tinggi. Ini untuk saham brand ya. Ini berhasil breakout di atas 6375 itu udah jadi supportnya untuk level harga ini, lumayan dalam ya. Untuk resistennya misal masih naik untuk besok habis liburan ya, ini untuk target price-nya ada di 7150 ya. Apakah bisa breakout di atas itu atau enggak, perhatikan saya resistennya ini. Kalau berhasil breakout di atas itu ya, target price-nya bisa ke 8400-an untuk saham brand. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini juga asingnya masuk ya, paling banyak lagi kalau nggak salah di saham brand itu. Dan hari ini asingnya net buy 184,5. Kalau kita lihat yang masuk siapa, apakah CC atau siapa? BK ya, BK lagi. CC-nya mana? Masuk sih 7,3, 7,5 M BK. Kalau nggak salah emang BK ya dulu yang jaga harga untuk saham brand. Dan kalau kita perhatikan juga BK ini hampir seluruh transaksinya buy loh di saham brand ya, 90% lah buy. Soalnya nilai transaksinya 145,5 M dan net buy 142,8 M ya. Jadi selain BK untuk aslinya masih ada AK, CC, ZP ya, versi asing, TP versi asing juga masuk. Hari ini untuk saham brand diakumulasi oleh asing, lokalnya net sell, cuman lebih banyak asing akumulasi, jadi harga sahamnya naik cukup tinggi. Kalau kita perhatikan untuk AVGB-nya si BK ada di level 6586. Wah, floating profitnya lumayan tinggi sebenarnya ya untuk BK di saham brand ya. Jadi hati-hati aja, misal gagal breakout kayaknya ada potensi turun dan itu cukup dalam ya. Untuk supportnya ada di 6375. Oke, mungkin seperti itu untuk saham brand. Skenario-nya naik dulu, gagal breakout, koreksi turun, tapi kalau berhasil breakout ya nggak menutup kemungkinan ada yang goreng lagi sih. Menarik untuk saham brand buat scalping ya, kalau tingkat volatilitasnya masih cukup tinggi. Oke, itu untuk saham brand ya. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA. Ini yang ngasihnya terus masuk dan harga sahamnya terus naik ya. Hari ini pun ditutup hijau 1,79% ke level 7100. Walaupun tadi sempat turun dikit tapi cukup kuat ya. Aslinya masih masuk. Untuk target price-nya
ada di 7.400. Semoga aja bisa kecapai ya. Setelah uji 7.400an ini ya pantau aja berhasil breakout atau enggak. Kalau gagal breakout, mending yang udah floating profit diamankan ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham TPIA tanggal 5 untuk ASINnya sendiri net BI 76,6 M. Ada BK yang akumulasi 89,6 ya. Jadi ini BK versi asing ini berani masuk di saham TPIA ya, padahal harganya udah cukup tinggi ya. Alasannya apa ya kita nggak bisa mastiin. Padahal kalau kita lihat valuasinya ya udah nggak wajar ya. Perusahaannya ini masih minus, masih rugi, PBV-nya di harga 14 kali dengan ROE minus itu. Pertimbangannya apa untuk BK masuk di saham TPIA? Mungkin buat teman-teman yang punya informasi tentang TPIA ini ya, yang bikin diminati oleh asing apa ya bisa tulis di kolom komentar ya. Tapi secara teknikal ya ini sih untuk resistennya ada di 7.450-an. Nah di area sini lah 7.450 dan supportnya ada di 6.500. Oke, itu untuk saham TPIA ya. Selanjutnya kita akan cek saham AMMN. Trennya masih bullish, hari ini juga masih hijau untuk candlenya, naik 1,13% ya, walaupun di awal market open gap bawah dibuka merah dulu kemudian naik. Secara teknikal untuk supportnya masih di 8.300 dan resistennya di 9.200-an, di 9.250. Kalau kita lihat untuk transaksinya AMMN untuk ASnya masih masuk ya, belum keluar, masuk terus. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk ASnya yang masuk ada BK lagi, BK net B 20,5 M ya. Selain BK ada ZP, AK, YU, DX versi asing yang juga masuk. Yang keluar CCAR. Secara keseluruhan diakumulasi oleh asing, asingnya net B, lokalnya jualan. Cuman ya ini BK masuk dengan hitungannya cukup banyak ya dibandingkan broker-broker yang lain. Jadi mudah-mudahan masih bisa naik untuk besok setelah lebaran ya. Untuk target price-nya di sini 9.200 ya, gagal breakout mending diamankan, tapi kalau berhasil breakout bisa ngejar 9.700-an. Oke, mungkin seperti itu untuk saham AMMN ya. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA. Setelah kemarin itu naik cukup tinggi, hari ini koreksi turun tapi bertahan di atas 2.600 ya. Kemarin kita bahas kalau AVG-nya market maker-nya itu ada di antara 2.600 sampai 2.640 ini. Jadi karena ini bertahan di atas 2.600 ya, mungkin untuk besok setelah market buka ya lihat aja apakah bisa bertahan di atas 2.600 atau enggak ya. Kalau langsung hijau itu kemungkinan langsung di HK dan harga sahamnya naik dulu. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham MDKA, apakah asingnya masih masuk? Keluar ya, tapi nggak terlalu banyak, 2,6 M aja. Jadi yang kemarin masuk cukup banyak ya, asingnya di saham MDKA itu belum keluar. Yang MG-nya masih masuk, AZ masuk 10,3, OD masuk 10,1, yang keluar YP, NI, AK. Yang kemarin masuk cukup banyak itu CCMG ya, dan hari ini MG-nya masih masuk. Untuk sesinya sendiri masih masuk ini walaupun cenderung trading ya. Untuk sesi hari ini nilai transaksinya 62,9 M dan net B 3,7. Kayaknya sih mudah-mudahan kalau langsung hijau bisa naik nguji 2820. Sini resistannya lumayan tinggi. Kalau jebol di bawah support ya di sini 2420 support selanjutnya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham MDK. Pantau aja di awal market apakah langsung jebol di bawah 2600 atau enggak. Semoga aja enggak ya. Selanjutnya kita akan cek saham Cegas. Hari ini naik cukup tinggi, ARA lagi ya. Dibuka hijau dulu di awal market itu open gap atas, tapi habis itu koreksi turun dikit dan naik. Kalau kita lihat yang jadi market makernya siapa? Untuk saham Cegas hari ini tanggal 5 ada KI net B 3,1, YJ net B 2,1. Kalau kita perhatikan memang ada yang akumulasi ya, yaitu KI dan YJ. Market makernya CP net
buy 500-an juta scalping sih untuk CP. Kalau lihat transaksinya ada yang akumulasi di saham Cegas yang mudah-mudahan masih bisa hijau ya di awal market, apalagi hari ini arah lagi ya. Untuk skenario-nya ya kalau mau scalping, disclaimer pakai duit yang kecil-kecil aja ya. Kalau untuk jangka panjang apakah aman? Kalau kita lihat valuasinya untuk saham Cegas, ini beneran ini 65672 gede banget ya. PBB-nya 4 kali, RO-nya 11%, hitungannya sih masih mahal ya, hutangnya juga cukup gede. Ya lebih amannya buat scalping sih mungkin untuk saham Cegas ini. Ya mudah-mudahan di awal market naik dulu, habis itu tergantung mekanisme pasarnya ya. Kalau kita ukur pakai ini ketika kemarin koreksi, misal besok habis lebaran itu bisa breakout di atas 1176, itu resisten tertekannya setelah histori, breakout di atas 176 ya, ini ngejar 230-an. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Cegas. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita cek saham Cuan. Cuan hari ini naik ya, ini mencoba breakout cuman masih belum berhasil ya. Tadi mencoba breakout nyentuh level 5650 tapi malah turun dan close di 5425. Ya di area resistennya sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Cuan hari ini tanggal 5 aslinya masuk 17 eman, semoga aja ini pertanda bagus ya. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk saham Cuan tanggal 5 secara keseluruhan, yang masuk sama yang keluar sebenarnya nggak beda jauh, cuman yang keluar ini di sebagian retail ya, XL keluar, NI, PD, XL ya, ini kemungkinan retailnya keluar, bandarnya masuk ya, dan harga sahamnya naik. Kayaknya kalau di awal market di AK dulu harga sahamnya naik dulu ini untuk saham Cuan, mudah-mudahan aja ada yang goreng sampai ke ini ya 6.950, cuman kalau di tengah-tengah area sini itu kayaknya berat buat naik, mending keluar aja yang udah floating profit ya untuk scalping yang lebih aman. Mungkin seperti itu sih untuk saham Cuan. Kembali lagi disclaimer. Dan selanjutnya kita akan cek saham Sido ya. Hari ini masih naik untuk saham Sido. Ditutup 2,27%. Untuk saham Sido hari ini cukup tinggi untuk tingkat volatilitasnya. Bahkan tadi itu sempat mencoba breakout di atas 600, di atas 700 ya. Sempat ke 705 tapi ditarik turun lagi. Jadi secara teknikal gagal breakout sih. Kalau kita lihat aslinya apakah masih masuk di saham Sido, keluar 7,8 M. Hati-hati kalau aslinya keluar harga sahamnya cenderung turun. Sido hari ini tanggal 5 secara keseluruhan ada yang akumulasi NI lokal, tapi ya yang akumulasi lokal NI LGCP, jadi asingnya jualan, yang nampung lokal, yang akumulasi lokal harga sahamnya naik tapi habis itu turun. Mungkin untuk minggu atau besok lah habis lebaran kalau naik TP nya ya ini 695 700, gagal breakout menjadi diamankan. Misal koreksi turun, supportnya ada di level 645. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Sido. Kembali lagi disclaimer ya, ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.